Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Nurfadila dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Video ini tentang arbitrase. Arbitrase adalah salah satu dari APS atau yang biasa kita sebut dengan alternatif penyelesaian sengketa, di mana APS ini adalah salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan atau dengan cara non-litigasi. Nah, selain arbitrase yang termasuk dalam alternatif penyelesaian sengketa, ada juga mediasi, konsiliasi, kemudian keterangan ahli, konsultasi, dan terakhir adalah negosiasi. Nah, sekilas tentang arbitrase. Arbitrase ini pada hakikatnya sama dengan pengadilan. Namun yang membedakan kalau pengadilan di situ terdapat hakim untuk memutus suatu perkara. Sedangkan kalau di arbitrase disebut dengan arbiter. Nah, arbiter ini bisa dipilih oleh para pihak. Dengan kriteria arbiter ini harus menguasai dalam bidang yang disengketakan. Arbiter ini juga bersifat aktif ya dalam penyelesaian sengketa, karena nanti dalam arbitrase ini, hasil dari arbitrase ini adalah bersifat keputusan, yang mana keputusan ini berkekuatan hukum mengikat. Arbiter dalam arbitrase harus bersifat aktif, dan hasil dari arbitrase itu sendiri berbentuk keputusan yang mempunyai sifat hukum mengikat. Penyelesaian sengketa dengan arbitrase ini didasarkan dengan perjanjian. Dan ternyata perjanjian dalam arbitrase itu terbagi menjadi dua bentuk. Bentuk yang pertama adalah perjanjian ini dibuat sebelum timbulnya suatu sengketa. Dan bentuk yang kedua adalah perjanjian ini dibuat setelah timbulnya suatu sengketa. Oke, kita bahas yang pertama. Perjanjian yang dibuat sebelum timbulnya suatu sengketa. Nah, perjanjian ini biasa disebut dengan klausula arbitrase atau arbitration clause, atau dengan istilah lain yang sangat-sangat sulit, yakni pactum de compromitendo. Oke teman-teman, kenapa sih perjanjian yang pertama, perjanjian bentuk yang pertama itu yang dibuat sebelum terjadinya suatu sengketa disebut dengan klausula arbitrase? Itu karena gini, biasanya para pihak yang melakukan kerjasama itu kan akan membuat perjanjian atau kontrak bersama yang mengatur tentang ketentuan yang harus disepakati. Maksudnya yang harus dijalani bersama ya, dan tidak boleh dilanggar. Nah, dalam perjanjian-perjanjian itu nanti akan ada suatu perjanjian yang berbunyi seperti ini. Pasal perjanjian yang berbunyi seperti para pihak sepakat untuk menyelesaikan perkara yang akan terjadi tentang perjanjian sewa-menyewa melalui arbitrase. Nah, inilah contoh dari klausula arbitrase. Jadi mereka, para pihak ini melakukan antisipasi bila suatu saat akan terjadi suatu sengketa dan memilih atau memutuskan untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase. Nah, klausula tadi atau pernyataan pasal tadi itulah yang disebut dengan perjanjian arbitrase atau klausula arbitrase. Ya, klausula arbitrase ya, karena perjanjian ini dibuat sebelum terjadinya suatu sengketa. Gitu. Selanjutnya, bentuk perjanjian arbitrase yang kedua. Bentuk perjanjian ini dibuat setelah timbulnya suatu sengketa dengan istilah atau biasa disebut dengan submission agreement atau arbitration agreement, atau yang lebih sulit lagi, acta van compromise. Tapi yang sering kita dengar itu istilah akta kompromi, ya, akta kompromi. Nah, kenapa perjanjian bentuk yang kedua ini disebut dengan akta kompromi? Jadi, ketika para pihak yang melakukan kerjasama dalam membuat perjanjiannya itu biasanya belum diatur tentang bagaimana mengatasi suatu sengketa yang akan timbul, atau biasanya juga sudah
sudah dibuat sih tentang kesepakatan itu, namun penyelesaian sengketanya itu diarahkan ke pengadilan negeri. Dan ketika terjadi suatu sengketa, mereka memilih untuk menyelesaikannya ke arbitrase. Nah, itu nggak apa-apa, kan dirubah sesuai kesepakatan bersama. Jadi mereka harus membuat akta kompromi untuk penyelesaian sengketa tersebut. Nah, kalau yang tidak mencantumkan penyelesaian sengketa dalam kontrak bersamanya itu, ya mereka juga bisa menyelesaikannya ke arbitrase dengan cara membuat akta kompromi itu juga. Nah, dalam pembuatan akta kompromi ini itu harus memenuhi ketentuan-ketentuan dalam pasal UU AAPS atau Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pasal 9 ayat 3. Dalam pembuatannya itu harus memenuhi ini. 1. Masalah yang disengketakan. Kedua, nama lengkap para pihak dan tempat tinggal para pihak yang bersengketa. Ketiga, nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase. Yang keempat, tempat arbiter untuk mengambil keputusan atau dikenal dengan istilah seat of arbitration. Yang kelima, nama lengkap sekretaris dan arbiter atau majelis arbitrase. Yang keenam, jangka waktu penyelesaian sengketa. Yang ketujuh, pernyataan kesediaan dari arbiter yang ditunjuk. Yang kedelapan, pernyataan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung biaya yang diperlukan dalam arbitrase. Untuk poin yang pertama tadi tentang masalah yang menjadi sengketa, nah masalah ini tuh harus harus diperinci dengan jelas. Misal ketika memutus untuk menyelesaikan sengketa itu dengan arbitrase, maka masalah mana yang akan diselesaikan? Tentang keabsahan perjanjiannya kah atau prestasinya kah? Nah, itu harus ditulis dengan jelas. Berbeda dengan klausula arbitrase, itu nggak usah seperti itu. Jadi dia semua sengketa yang terjadi itu diputus dengan arbitrase. Tapi kalau yang akta kompromi ini harus jelas masalah mana yang akan diselesaikan, yang mau diselesaikan dengan arbitrase itu. Tuh. Kemudian nama lengkap para pihak dan tempat tinggal itu ya sudah jelas ya. Kemudian yang ketiga tadi, nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase. Apa sih bedanya arbiter sama majelis arbitrase? Kalau arbiter itu biasanya perseorangan. Kalau majelis arbitrase itu banyak. Lebih dari satu, maksudnya lebih dari satu. Ya, jadi harus jelas ya. Harus jelas nama-namanya itu siapa aja. Karena ini nanti mencakup tentang cuman satu orang, arbiter tunggal atau majelis arbitrase. Kemudian tentang tempat arbiter untuk mengambil keputusan. Nah, jadi untuk penulisan ini juga harus jelas ya, jangan hanya provinsi saja, tapi juga kabupaten, kotanya juga, karena ini nanti bersangkut paut tentang supervisi dalam pelaksanaan keputusan arbitrase ini. Maksudnya pengadilan negeri mana yang akan dituju ketika melakukan supervisi pelaksanaan arbitrase ini. Lanjut, poin yang kelima, yakni nama lengkap sekretaris dari arbiter atau majelis arbitrase. Nanti sekretaris ini tugasnya itu sama kayak panitera ya, mengatur jadwal, mengatur tentang berita acara, membuat berita acara atau pemeriksaan dari sidang arbitrase itu sendiri. Kemudian yang keenam, jangka waktu penyelesaian sengketa. Nah, jangka waktu ini terdiri dari dua jangka waktunya itu. Ada jangka waktu pemeriksaan perkara dan juga ada jangka waktu pemberian putusan oleh arbiter. Semuanya ini didasarkan pada Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pasal 48 ayat 1 Jungto pasal 57. Lanjut, yang ketujuh adalah pernyataan kesediaan dari arbiter. Jadi arbiter yang ditunjuk harus bersedia untuk menjadi arbiter atau bersedia tentang ketentuan-ketentuan yang lain, misal tentang jangka waktunya dan yang lain-lain ya. Yang ke-8 adalah pernyataan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung biaya yang diperlukan
dalam arbitrase. Nah, ini udah cukup jelas. Kesimpulannya adalah penyelesaian sengketa dengan arbitrase ini harus didasarkan pada perjanjian. Sedangkan bentuk perjanjian dalam arbitrase ada dua. Tadi yang pertama, perjanjiannya dibuat sebelum timbulnya suatu sengketa atau yang disebut dengan klausula arbitrase. Yang kedua, perjanjiannya dibuat setelah timbulnya suatu sengketa atau disebut dengan akta kompromi. Nah, perbedaan dari keduanya ini, kalau klausula arbitrase itu syaratnya cuman harus tertulis ya. Perjanjian tadi itu harus tertulis dan mendapat tanda tangan dari para pihak. Sedangkan kalau bentuk perjanjian yang kedua itu harus memenuhi pasal UU APS, pasal Undang-Undang UU APS pasal 9 ayat 3. Itu yang harus menjadi landasan dalam pembuatan akta kompromi. Tuh. Oke guys, sekian dari aku, Nadia Nurfadila. Kalau ada yang masih bingung, boleh ditanyakan di kolom komentar. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So I would fail, but I'm not giving up, I'm not gonna give up right now. Well, I let go the storm, and I leave no regret. I do what I can do, not what I can't do. So let me dancing in the storm. Terbangunkan pagi bersama matahari, aku bergetar tersentuh dia, mataku terbang sampai ke langit, tubuhnya pun indah tuh pandangi, putih mulus dan seksi, jauh seperti bidadari, dan ku peluki sampai to happen, 'cause you never wanted everything I loved about you. I probably imagined, 'cause we never had it. Funny, it's been so long, and so there's nothing that's changed, and it was never your fault. Wish there was something to blame. And I wish I could think of you and know that it was real. Oh my God, I think it's happening again. Swear to myself I would be letting it end, but every time I look at those brown eyes and your smile, oh your smile, run into you on a break in the hallway, and I get nervous, you're so cute, there's no way. Say that out loud, well what now?
Please don't let this be happening again. This already happened.